Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, aku awali video kali ini dengan unboxing nih teman-teman. Nah ini aku unboxing paketan buat anak-anak ya teman-teman. Ini yang pertama aku beliin rok celana gitu teman-teman. Ini aku beli buat si Twin ya. Nah di sini tuh aku beli sebenarnya itu 2 warna, dan satu warna itu aku beli masing-masing 2. Jadi kayak satu-satu gitu ya buat anak-anak. Aku sengaja sih belinya samaan gitu teman-teman. Nah ini dia untuk warnanya, yang satu lagi warna sage teman-teman, yang satunya itu warna bata gitu ya. Nah ini aku belinya itu masing-masing itu belinya 2 gitu ya, biar anak-anak tuh kembaran. Selanjutnya di sini aku juga beli legging teman-teman buat anak-anak, tapi di sini tuh bahannya kayak knit gitu loh teman-teman. Nah itu tuh ya, terus juga bahannya lumayan adem. Aku beliin anak-anak, cuman ini agak rada kepanjangan sih sama si Twin, cuman it's okay, masih bisa kayak dilipat gitu dan masih kelihatan cakep gitu ya apa modelannya gitu. Walaupun dia tuh legging tapi dia tuh kayak bisa jadi celana gitu juga loh teman-teman, maksudnya kayak celana gaya gitu juga karena itu dia ada kantongnya gitu. Terus ini aku juga beliin baju buat anak-anak teman-teman. Itu juga bajunya aku beli 2, leggingnya tadi juga aku beli 2 ya, karena buat si Twin. Pokoknya semuanya aku belinya kembaran gitu. Ini tuh murah meriah ya teman-teman. Kayaknya ini tuh habis 100-an deh teman-teman. Segini banyak tuh ya, nggak nyampe. Pokoknya 100 berapa, 105.000 deh kayaknya ya, lebih kurang tuh. Waktu itu aku belinya pas lagi kayak ada diskon gitu. Nah ini paketan yang kedua, ini tuh buat aku ya teman-teman. Nah ini aku beli jaket yang jeans gitu, yang oversize, yang ukurannya gede. Bukan karena badannya gede, tapi emang aku suka aja modelnya yang kayak gini, biar nggak sesek gitu ya makainya. Nah ini dia, ini tuh harganya juga murah, cuma 60 ribuan aja. Oke, setelah selesai aku unboxing paket. Lanjut di sini tuh aku mau beres-beres dapur ya teman-teman. By the way ini tuh videonya di subuh hari gitu ya teman-teman. Jadi ini subuh-subuh aku mau beres-beres. Anak-anak tuh juga masih tidur teman-teman. Itu juga jendela nggak langsung aku buka ya, karena emang hawanya tuh agak rada-rada adem ya. Jadinya aku nggak buka karena emang dingin banget teman-teman. Jadi ya udahlah, biarin aja jendelanya ditutup. Dan di sini tuh pas aku lagi aktivitas di dapur itu anak-anak sama pak suami kan masih tidur ya teman-teman. Nah itu aku nyalain musik di handphone biar anak-anak itu nggak denger gitu ya gerasak gerusuknya aku di dapur. Jadi biar mereka itu nggak bangunnya itu kepagian gitu ya teman-teman. Jadinya aku nyalain musik. Nah ini tuh tadi teman-teman sambil aku tuh subuhan, aku tuh juga lanjut ngungkep ayam ya teman-teman. Nah ini ayamnya juga udah selesai aku ungkep dan juga udah agak dingin. Langsung aja aku pindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Dan ini tuh nanti mau langsung aku simpen ke kulkas buat stok ya, buat stok lauk anak-anak. Jadi kalau pas misalnya anak-anak itu lapar ya udah tinggal digoreng aja ayamnya. Oke, di sini aku lanjutin mau beresin cucian piring yang udah dicuci dulu sebelum aku lanjut lagi buat nyuci piring teman-teman. Pokoknya ini tuh lumayan banjir ya, banjir cucian piring. Banyak banget cucian piringnya teman-teman, karena ini tuh aku ada kegiatan keluar. Pokoknya sekarang tuh sering ya ada kegiatan di luar gitu akunya. Jadinya kadang kalau udah keluar tuh badan tuh udah capek teman-teman buat aktivitas gitu ya, hasil kadang tuh bener-bener aku tunda, dan pagi-pagi baru aku beresin gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya kita ngejalanin aktivitas di rumah ini se-enjoy mungkin gitu ya, nggak jadi beban gitu ya. Apalagi kan kerjaan di rumah ini kan bisa ya semuanya itu kayak disambi gitu ya, beda dengan kegiatan di luar kan. Jadi ya udah kita utamakan mana yang emang harus diutamakan gitu teman-teman. Cucian piring aku tuh Masya Allah lumayan, pokoknya ya lumayan banyak banget teman-teman. Karena ya emang ini tuh dari kemarin, nggak aku cuci piringnya kemarin sore sih, sore gitu. Terus sore-sore tuh juga buat makan malam, masak gitu ya, masak makan malam, terus makan malam,
belum lagi bikinin lauknya anak-anak gitu ya. Terus subuh-subuh ini aku juga lanjut buat ngungkep ayam, jadi emang ini tuh benar-benar lumayan numpuk sih. Untuk cucian piring aku, ditambah lagi ini aku juga nyuci kotak bekalnya Pak suami gitu ya teman-teman. Ya kalau aku sih bilang bukan kotak bekal ya, tapi rantang teman-teman. Oh ya, kalian itu masih ini ya, masih libur sekolah kan anak-anaknya? Apakah kalian itu nggak ada yang liburan teman-teman? Mumpung anak-anak lagi libur. Kalau aku ya cuman di rumah aja ya teman-teman, nggak ada yang liburan kemana-mana, cuman di rumah aja. Pokoknya sekarang itu mau ini ya, mau hemat-hemat pengeluaran, biar nggak sering jalan-jalan gitu ya teman-teman. Karena emang aku mau fokus nabung buat pulang kampung ya, siapa tahu nanti uangnya cukup jadi lebaran aku bisa pulang gitu ya. Tapi ya balik lagi seperti yang sering aku bilang, aku cuman berusaha aja buat nabung. Kalau seandainya nanti emang uangnya nggak cukup ya aku nggak pulang dulu teman-teman, ditunda dulu pulangnya gitu ya. Nah di sini aku lanjutin nyuci semua perkakas ya teman-teman, kalian bisa lihat ya lumayan banyak kan. Kayak piring aku tuh sebenarnya dia tuh nggak yang banyak banget tuh enggak, cuman karena ukurannya gede-gede jadi kayak kelihatannya itu banyak gitu. Ditambah lagi aku nyuci wajan gitu ya teman-teman, jadi kayak kelihatan tuh emang banyak banget gitu ya teman-teman cucian piring aku. Nah ini alhamdulillah udah agak hampir selesai teman-teman cucian piringnya, tinggal nyuci wajan yang bekas aku ngungkep ayam tadi. Karena emang ini wajannya itu kalau nggak langsung dicuci takutnya nanti lengket gitu ya teman-teman, jadi langsung aja gercep dicuci. Pokoknya ini tuh sebelum anak-anak bangun urusan dapur udah kelar gitu ya, udah bersih, udah aman gitu teman-teman. Biar nanti tuh siang udah agak enak gitu ya, rebahan palingan tinggal masak doang gitu teman-teman. Ataupun mungkin nggak masak gitu ya. Pokoknya ya udah gitu ya, dinikmatin aja kalau sekarang mah aku teman-teman. Cuman ya 1 minggu ini teman-teman aku tuh benar-benar full masak. Kayaknya aku setiap hari masak sih teman-teman ya. Palingan kalau misalnya aku mau libur itu palingan ya liburnya itu makan malam aja. Misalnya kita pengen nggak, aku misalnya sore itu nggak masak buat makan malam gitu ya, misalnya kita beli apa gitu ya, tapi ya udah aku tetap masak buat besok paginya gitu teman-teman. Jadi ya emang setiap hari tuh sebenarnya ngebul sih dapurnya, cuman kadang tuh ya agak ditelatin aja gitu ya. Kadang ada juga kok momen-momennya kita makan di luar teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut nyapu-nyapu ya. Tadi tuh sebenarnya aku videoin pas aku lagi nyapu-nyapu dari dekat kamar mandi sana, tapi ternyata videonya itu nggak ke save teman-teman ya. Sepertinya aku tuh lupa mencet gitu ya pas aku lagi nyapu-nyapu di bagian dekat kamar mandi sana teman-teman. Oke, singkat cerita, alhamdulillah kerjaan aku udah selesai di dapur, dan ini dapurnya udah kinclong lagi, udah bersih lagi nih teman-teman dapurnya, alhamdulillah. Senang banget sih kalau ngeliat dapur tuh udah begini ya. Ini tuh masih pagi banget, bahkan di luar tuh kayak masih gelap banget teman-teman. Tapi dapur aku tuh udah kinclong, udah enak dilihatnya gitu ya. Dan ini aku lanjut teman-teman. Ini anak-anak tuh emang masih belum bangun ya, dan aku lanjut buat ngelipetin pakaian dulu. Karena emang sebenarnya nanti siang tuh aku pengen rebahan gitu loh teman-teman, pengen rebahan, ngedit-ngedit dan pengen santai-santai gitu ya. Karena emang apa ya, sekarang itu badan itu sering kecapean gitu teman-teman. Kayaknya emang apa ya, emang perlu banyak-banyak istirahat gitu ya. Aku tuh sering diomelin Pak suami, katanya itu dibanyakin istirahatnya gitu ya, biar badannya itu nggak drop. Karena memang akhir-akhir ini kan cuaca juga lagi benar-benar ekstrim juga ya. Kadang tuh mendadak panas, terus ada tuh kayak momen-momennya itu panas itu benar-benar kayak terik banget gitu teman-teman, debu di mana-mana gitu. Nah itu benar-benar bikin apa ya, bikin kita tuh cepet sakit sih ya. Apalagi kayak aku sering banget aku tuh ini ya main volley kan, dan itu kan main debu-debuan lah ya. Kayak debu itu pasti banyak lah gitu pas aku main volley. Nah itu kadang bikin apa ya, bikin batuk gitu ya, pilek kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi harus banyak istirahat, harus banyak minum air putih gitu-gitu. Cuman ya namanya ibu rumah tangga teman-teman, kadang tuh nggak bisa cuman istirahat doang gitu ya. Jadi kadang tuh tetap aja semuanya dikerjain gitu.
Cuman memang sih aku ngerasa akhir-akhir ini badan aku kayak bener-bener kecapean. Jadi ya udah aku usahain selesain semua kerjaan aku gitu ya. Nah setelah aku capek ya udah aku istirahat. Nanti kalau misalnya udah enakan lagi aku lanjutin lagi, capek ya istirahat lagi gitu teman-teman. Mungkin kayaknya sekarang itu aku lagi ini sih lagi diserang gitu ya kekebalan tubuhnya. Pokoknya sekarang tuh kalau udah kecapean dikit bawaannya itu tuh berat gitu ya badan tuh teman-teman. Padahal ya teman-teman aku tuh seneng gitu ya melakukan banyak aktivitas gitu ya daripada rebahan. Tapi balik lagi kalau memang kondisi badan itu yang nggak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Dahulin istirahat. Nanti kalau misalnya badan itu udah udah full sehat lagi pasti semua kerjaan itu bisa ke handle gitu ya teman-teman. Jadi usahain jangan sampai tumbang. Makanya ini harus banyak-banyak istirahat. Karena aku kalau misalnya udah tumbang teman-teman, beneran ya aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Bahkan buat duduk aja tuh aku nggak bakalan sanggup gitu ya kalau sampai tumbang. Makanya sekarang ini kalau misalnya badan itu ngerasa udah nggak enak, aku bakal banyakin istirahat ya teman-teman. Karena ya takutnya nanti tuh tumbang gitu ya. Kayak sebelumnya aku ada sakit, beneran nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Bangun aja tuh nggak bisa gitu. Bahkan buat buat ngambil minum aja aku nggak sanggup. Untung aja sih tuh ini tuh udah mulai pinter kan. Jadi di saat aku sakit aku minta ngambil minum itu diambilin. Terus misalnya nanti anak-anak itu pipis gitu ya, ya udah aku suruh pipis ke kamar mandi, ntar aku suruh siram, paling gitu-gitu teman-teman. Alhamdulillah lah gitu ya, udah pinter gitu anak-anaknya. Nah oke teman-teman, ini lanjut ya, aku mau masukin ke video ini tuh momen waktu malam tahun baruan kemarin teman-teman. Jadi aku sengaja aja ngeditnya lebih awal untuk malam tahun baruan ini. Aku gabungin di video aku gitu ya. Padahal sebenarnya ini tuh bukan di hari yang sama. Cuman gak apa-apa, di sini aku gabungin aja biar biar nggak basi ya teman-teman untuk video momen di malam tahun baruan. Jadi malam tahun baruan kali ini aku tuh bersama keluarga dari pihak aku ya teman-teman. Jadi ini kita lagi di Kota Pekanbaru karena abang aku itu tinggalnya itu kan di Pekanbaru ya teman-teman. Nah kalau aku kan nggak di Kota Pekanbaru tapi di desanya gitu. Jadi aku yang datang ke sini karena aku dikabarin sama abang aku, katanya anak-anak mau jalan-jalan gitu ya. Sengaja ini tuh abang aku minjem mobil dari tempat dia kerja teman-teman. Mobilnya tuh mobil L300 gitu. Pokoknya kalau mobil kayak gini tuh enak ya dibawa jalan-jalan di kota gini tuh. Karena ya leluasa gitu loh teman-teman. Mandang kiri kanan gitu ya. Dan ini juga kakak aku, dia itu datang dari kampung teman-teman. Karena kakak aku ini tuh kan rumahnya berdekatan sama ayah ya di kampung teman-teman. Dan kakak tuh lagi kesini ngajakin anak-anaknya tuh liburan sekolah juga sekalian gitu ya. Jadi kayak sekalian aja kita tuh kumpul gitu teman-teman, Masya Allah. Nah aku sama kakak aku ini tuh teman-teman, ikatannya itu tuh mamanya kakak sama abang-abang aku ini tuh sama ayahku kakak beradik kandung. Jadi kita tuh kayak sepupuan gitu. Tapi kita tuh emang dari dulu tuh memang akrab ya. Malahan aku tuh lebih akrab, lebih dekat sama abang sepupu sama kakak sepupu aku daripada sama abang kandung aku sendiri teman-teman. Nah ini kita tuh lagi arah menuju lapangan MTQ ya teman-teman. Kita lagi mau ke MTQ, tapi kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan ke Jalan Jenderal Sudirman, bahkan sampai ke Jembatan Lekton ya teman-teman. Mungkin buat orang Pekanbaru tuh pasti tahu ya. Nah ini daerah sini aku tuh dulu sebelum nikah sama Pak suami tuh lumayan lama kerja di di Ramayana yang tadi tuh loh teman-teman, di STC. Nah itu lumayan lama sih dulu aku tuh kerja, cuman sebelum direnovasinya gitu ya aku kerja di situ. Nah ini kita lagi di jalan menuju Jembatan Lekton teman-teman. Pokoknya di sini tuh rame banget ya. Tapi ini tuh belum terlalu rame karena emang ini tuh masih sekitar jam jam 9-an lewat gitu sih teman-teman ya. Jadi kita keliling-keliling dulu, muter-muter dulu gitu ya. Dan nanti terakhir tujuan kita itu ke MTQ. Jadi di sana kita nanti bakal malam tahun baruan kayak ngelihat kembang api gitu teman-teman. Nah ini pas kita lagi lewat di Jembatan Lekton gitu ya teman-teman, ternyata tuh banjir teman-teman. Bukan di jembatannya ya banjirnya, maksudnya sesudah jembatannya tuh benar-benar banjir. Kayaknya sampai sebetis apa selutut orang dewasa deh teman-teman. Pokoknya dalam ya banjirnya.
Oh iya teman-teman, kalian ada nggak sih yang tinggal di daerah Pekanbaru juga? Kalian tahun baruan kemarin kemana? Boleh komen ya. Nah ini dia teman-teman, momen pas kita lagi malam tahun baruan di MTQ ya teman-teman. Oke deh, ikutin suara langsungnya aja ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video aku voice overnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.